Jadi nih akhirnya kita jalan lagi. Nah, terus kita ngelewatin kayak ada sebelum gue lanjutin ceritanya nih, gue mau kasih tahu dulu kalau cerita ini tuh nggak bermaksud untuk menakut-nakuti siapa aja yang mau datang ke tempat wisata ini. Jadi ini tuh cuman sepenggal cerita yang waktu itu gue alamin. Dan waktu itu juga kan gue perginya malam kan. Jadi kalau kalian perginya siang-siang pasti rame dan nggak akan terjadi apa-apa. Bener Jadi sih, bener. tenang aja. Oke, gue lanjut nih. Lo mau kemana? Gue ngambil minum Gue lagi. sambil cerita lagi ya. Oke. Tadinya gue mau ke rumah sana, pengen tahu kayak apa di dalamnya. Tapi karena gelap, terus airnya memang lagi deres banget, gue kuburin aja nih rasa penasaran gue. Terus akhirnya gue lanjutin aja nih petualangan malam gue sambil jalan balik. Kita terusin jalan ke setiap spot, setiap sudut, dan tibalah saatnya gue ngelewatin sebuah jembatan. Kecil sih, mungkin kalau siang bakal kelihatan biasa aja. Tapi sekali lagi men, karena ini malam, nggak ada pengunjung lain, bener-bener cuman kita bertiga. Jembatan sekecil itu rasanya kayak ngelewatin Suramadu nggak habis-habis. Sebelum sampai ke jembatan itu, kita tuh ngelewatin kayak saung kecil gitu loh. Ini juga serem-serem gimana gitu. Takut kan? Ada something gitu, tiba-tiba ada entah hewan buas atau ada sesuatu yang tak kasat mata gitu kan. Tiba-tiba keluar nongol bikin jantung copot. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk pakai kamera ya kan. Ada teknologi, manfaatin dong. Yeah. Gue zoom dulu tuh, gue lihat kira-kira ada sesuatu nggak nih yang bisa tertangkap sama kamera. Untungnya zonk. Ya udah, kita jalan aja. Tapi pelan-pelan banget kita jalan. Sambil tetap siaga 1 karena gelap banget, penerangannya juga minim banget. Lihat kanan kiri, kadang kayak berasa denger sesuatu yang bikin merinding gitu loh. Parno, makin deket, makin deket, makin deket. Payah lu. 2 kali ya gue dikagetin. Tahu nih. Terus Ser. Udah, gua mau tidur, capek. Aduh. Nggak bisa gitu dong Ser. Lu tadi udah bikin kita kaget. Lu tanggung jawab selesaiin dong. Mau kemana lu? Mau Enak tidur udah aja. capek. Nggak bisa gitu dong. Ini belum diberesin loh, belum dirapiin. Ya udah boleh. Gua lanjutin lagi nih ceritanya. Ada syaratnya tapi. Ya elah. Apa lagi syaratnya? Kayak kuncen aja kau. Apa kayak apa? Kayak kuncen aja dia Ya, banyak syarat. anjing. Pijetin dulu, pijetin. Ya, di sini gue Pegel, pijet. pegel Di nih. sini, di sini. Pijetin. Nah, Nah, sini, gitu sini. dong. Punya temen ada gunanya kan, Nen? Katanya udah. Ayo sini. Udah, Ayo, sini. gua tidur. Yang bener dong. Lanjut nih, lanjut. Tumpah kan tuh kopi mana tadi? Enggak tumpah. Apa-apa tinggal bikin Udah, kita lagi. lanjut. Jadi nih akhirnya kita jalan lagi. Nah, terus kita ngelewatin kayak ada kursi yang terbuat dari batu gitu loh. Dan sumpah gue nggak bohong, di depan itu kayak ada orang yang nongkrong di atas kursi itu. Cuman kayak gue berusaha, oke, ini gue cuman halu, gue cuman parno. Ya udah, kita tetap jalan dan untungnya nggak ada yang ganggu sih, nggak ada yang ganggu. Kita tetap jalan. The adventure must go on. Akhirnya sampailah nih kita ke jalan keluar
tapi harus ngelewatin jembatan kecil kayak yang gue bilang di awal tadi. Mungkin sih kalau siang biasa aja ya, tapi karena malam dan di bawah kita tuh gelap banget, nggak bisa ngelihat ada apa, rasanya jadi creepy kan. Setelah ngelewatin jembatan itu, gue dan teman-teman lega nih karena udah sampai di jalan masuk lagi. Dan di sana ada beberapa tenda para wisatawan yang sudah tertidur lelap di buaya malam gitu. Oh ya, sehubungan dengan wisatawan yang ramai ke sana, ada satu kisah yang gue baru inget nih, mau ceritain ke kalian. Ini sih gue denger dari orang-orang yang pernah main ke sana. Di internet juga banyak sih yang nulis tentang kisah ini. Ceritanya gini, konon katanya tuh pernah ada orang sekelompok wisatawan lah pokoknya yang lagi nginep di villa gitu, berlibur di deket curug itu juga. Terus mereka seneng sih memang kalau siang pemandangannya bagus kan, pemandangan alam gitu. Cuman pas malam nih, waktu udah tidur, ini sih bener-bener kayak di film-film horor sih. Gue sih nggak mau yang nginep di situ. Apalagi lu nggak bakal mau pasti. Terus waktu udah malam dan pada tidur, dia denger kayak ada suara pintu kebuka yang pelan-pelan banget. Terus ada suara engsel, tahu nggak sih engsel karate yang kebukanya pelan-pelan banget gitu. Dia coba keluar dan coba lihat, ternyata ada sosok kayak cewek gitu, rambutnya panjang. Waktu dia mau nyapa udah hilang dong. Gila sih, spooky banget, gue merinding asli ya. Jadi ketika dia lihat, udah nggak tahu entah kemana tuh sosok itu. Tapi berhubung gue nggak ngalamin, ya gue anggap aja itu bumbu-bumbu cerita dari para wisatawan lah. Dan setiap orang pasti pengalamannya beda-beda kan. Yang paling penting sih, apapun cerita tentang tempat ini, nggak sedikit pun ngaruh ke animo wisatawan untuk datang ke sana. Bahkan mungkin dengan kisah yang barusan gue ceritain ke kalian nih, bakal lebih banyak lagi para petualang jejak misteri yang datang ke sana. Dan pasti Curug itu akan ramai 24 jam nih kayak tempat-tempat wisatawan lainnya.